Cek. Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Zoland 2 Juicy Tangmen episode ke-69. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana pertemuan Yuho dengan rombongan 3 Master Roh jahat Trio Wek-Wek, di mana Trio Wek-Wek ini mengembangkan jenis teknik roh yang sangat kejam, yaitu dengan membunuh seekor monster roh dan menggunakannya sebagai roh binatang panggilan. Kali ini Trio Wek-Wek juga telah membunuh seekor beruang cakar emas jantan dan berencana untuk menggunakan beruang itu sebagai alat pancingan beruang betina yang baru saja melahirkan 2 anaknya. Untung sebelum Trio Wek-Wek menemukan sarang beruang betina, Wang Qiu'er sudah menemukannya lebih dulu dan justru mendapatkan bantuan beruang betina untuk melawan Trio Wek-Wek. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana akhirnya pertarungan rombongan Akademi Shrek melawan Trio Wek-Wek dan momen mengharukan keluarga beruang yang kehilangan bapak, sampai dengan upaya Yuho untuk membuat kontrak roh jiwa untuk kedua kalinya. Waduh, gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Wang Qiu'er menarik keluar sebuah tombak emas yang senyata-nyatanya dapat menghancurkan roh binatang panggilan dalam satu tembakan. Setelah diamati-amati, Wang Dong'er langsung mengenali tombak emas itu sebagai tombak naga emas, di mana tombak yang luar biasa itu sebenar-benarnya terbuat dari tulang rusuk ke-49 dari leluhur monster roh tipe penyerang alias naga emas yang legendaris. Sementara itu, tanpa mempedulikan kajian tombak emas Wandong, Wang Qiu'er sudah fokus pada roh-roh binatang malang di depannya, memahami bahwa monster roh ini adalah jiwa yang tak berdosa dan dia tidak bisa membiarkan jiwa-jiwa tak berdosa itu dikendalikan oleh para monster roh jahat lebih lama. Ketika Wang Qiu'er sudah bersiap untuk memusnahkan semua roh binatang yang dikendalikan oleh Trio Wek-Wek, Yo sudah maju lebih dulu ketika berkata bahwa dia memiliki cara untuk membebaskan roh binatang tanpa harus dihancurkan. Ketika itulah Yuho menarik keluar tongkat roh kehidupan sebelum kemudian menggunakan tongkat tersebut untuk membersihkan jiwa-jiwa binatang roh dari atribut gelap yang ditanamkan oleh Trio Wek-Wek. Melihat Yuho bisa memurnikan jiwa, Trio Wek-Wek auto ketar-ketir dan akhirnya menyebarkan kabut racun untuk membantu mereka melarikan diri. Wang Dong'er dan Wang Qiu'er awalnya berencana untuk mengejar Trio Wek-Wek sebelum dihentikan oleh Yuho mengingat bahaya yang mengintai di dalam hutan pertarungan bintang. Sementara Trio Wek-Wek kabur, para roh binatang panggilan yang sebelumnya dikendalikan oleh Trio Wek-Wek akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, tidak terkecuali beruang cakar emas jantan yang sebelumnya hampir dijadikan umpan untuk membahayakan keluarganya sendiri. Ketika melihat beruang jantan sudah sadar, beruang betina langsung mendekatinya dengan perasaan rindu, seolah akhirnya melihat sosok yang telah dia nanti-nantikan namun tidak pernah datang. Tidak hanya ibu beruang yang melepas rindu dengan lakinya, 2 anak beruang yang gemes-gemes pun bergegas lari mendekati bapak mereka dan menerima belayan kasih sayang untuk yang terakhir kalinya sebelum akhirnya bapak beruang itu pun meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Ibu dan anak beruang hanya bisa menahan hancur di hati mereka ketika melihat roh bapak beruang menghilang, membuat rombongan Akademi Shrek yang menyaksikan perpisahan pahit itu juga turut merasa sedih dan mengutuk perbuatan kejam Master Roh jahat seperti Trio Wek-Wek. Awalnya Wang Qiu'er tidak mau bersikap naif, toh mereka juga memburu monster roh seperti Trio Wek-Wek, namun kemudian Bu Guru Jo berkata bahwa dia percaya waktu akan segera melukiskan sejarah di mana manusia dan monster roh bisa hidup bersama tanpa harus saling membunuh.
Yuho mengangguk ketika mendengar pernyataan Chai Ming-er sebelum kemudian memanggil keluar Sunu sebagai roh jiwa yang telah membuat kontrak dengannya. Apabila menjadi roh jiwa, maka tidak hanya monster roh yang mendapatkan keuntungan berupa cincin jiwa, namun monster roh juga bisa memperpanjang hidup mereka dengan hidup dalam bentuk lain. Sementara Yuho menjelaskan Tete Bengek, roh jiwa panjang lebar, Wang Dong-er, dan Wang Qiu-er malah fokus pada ibu beruang yang terluka. Wandong kemudian mendekati ibu beruang dan memberikan beberapa pertolongan pertama, sementara Wang Qiu-er tampak merasa bersalah karena saat ini dia tidak lagi memiliki kemampuan penyembuhan. Setelah babai-babai sama keluarga beruang, rombongan Akademi Shrek pun melanjutkan perjalanan dan semakin dekat dengan area inti hutan pertarungan bintang yang menjadi tempat tinggal banyak monster roh tingkat tinggi. Dan benar saja, baru beberapa saat mendekati kawasan inti, rombongan Akademi Shrek sudah melihat baku hantam antara satu elang perak dengan 3 kerak serigala yang mengeroyoknya. Nah, jadi kejahatan ini tidak hanya ada di dunia manusia ya, karena kerak serigala yang bermutasi juga mengembangkan atribut kegelapan dan oleh sebab itulah mereka berbuat jahat dengan mengeroyok elang perak. Meskipun begitu, elang perak tidak sepenuhnya kalah karena monster roh tipe spiritual langka itu memiliki atribut roh bawaan yang sangat kuat, yaitu mampu meniru keterampilan roh binatang lain dan menggunakan keterampilan itu untuk menyerang lawan. Atribut bawaan itu sekarang sedang dipraktekkan oleh elang perak yang mengkopi keterampilan kerak serigala sebelum menggunakan keterampilan itu untuk menyerang empuknya sendiri. Kendati atribut bawaan elang perak sangat kuat dan bisa membuat rombongan kerak serigala kalang kabut, dirinya sendiri juga terluka parah dan tidak akan bisa hidup dalam waktu yang lama, yang membuat Wang Qiu-er tidak bisa menahan amarah ketika memburu kerak serigala yang masih hidup. Wang Qiu-er melemparkan tombak naga emasnya ke arah kerak serigala, namun ternyata kerak serigala memiliki keterampilan teleportasi dan mampu menghindari gempuran tombak naga emas itu dengan mudah. Tidak hanya itu, kerak serigala juga memiliki keterampilan untuk membentuk bayangan dan menggunakan 2 bayangan untuk membantunya menghentikan Wang Qiu-er. Meskipun keterampilan semacam ini cukup merepotkan, 2 bayangan ecek-ecek itu tetap tidak bisa bertahan di bawah penindasan serangan mutlak Wang Qiu-er. Baru setelah mengatasi 2 bayangan kerak serigala, pemilik roh pelindung naga emas itu segera melepaskan rantai naga dan menggunakan rantai emas itu untuk menjerat tubuh asli kerak serigala. Kerak serigala hanya bisa menggerakkan tubuhnya dengan panik ketika rantai emas menyerbunya dari segala arah, namun seberapapun berusaha untuk melawan jeratan itu, rantai naga sama sekali tidak bergeming, malah semakin erat membelenggu tubuhnya. Tidak mau memberikan banyak waktu bagi monster roh jahat seperti kerak serigala, Wang Qiu-er pun segera mengaktifkan keterampilan roh ketiganya, yaitu kepala naga emas, menyebabkan bayangan naga emas raksasa menubruk tubuh kerak serigala dan menyebabkan lolongan pilu menggembak di seluruh hutan ketika binatang roh yang mengembangkan atribut kegelapan itu digeprek sampai pindah alam oleh Wang Qiu-er. Chai Ming-er hanya bisa takjub ketika melihat kemampuan bertarung Wang Qiu-er, namun kemudian hanya mengangguk-angguk lumrah ketika mengingat bahwa roh pelindung murid barunya itu adalah dedengkotnya monster roh tipe penyerang. Nah, sementara Wang Qiu-er memburu kerak serigala, Yuho ditemani Ayang Wandong sedang bernegosiasi dengan elang perak dan menawarkan monster roh langka itu untuk menandatangani kontrak roh jiwa dengannya. Apabila mereka menandatangani kontrak, meskipun tubuh fisik elang perak akan segera mati, kesadaran jiwanya akan tetap tinggal dan bisa menemani Yuho dalam pertempuran.
Yuho memanggil Sunu keluar lagi untuk meyakinkan elang perak dan membuat monster roh yang sudah sakaratul maut itu akhirnya mengangguk seperti menerima tawaran Yuho untuk menjadikannya roh jiwa. Berhubung elang perak telah memberikan persetujuan, Yuho pun berencana untuk segera mengkonstruksi ulang tanda jiwa elang perak dan meminta monster roh langka itu untuk bekerja sama dengannya. Yuho menarik keluar tombak peramal bencana yang ditinggalkan oleh Abai Laikesi, mengubahnya menjadi pedang takdir sebelum kemudian memulai proses pengikatan kontrak antara dirinya dengan elang perak. Proses pengkondensasian roh baru saja dimulai ketika elang perak tiba-tiba panik dan mulai bergerak-gerak di dalam formasi hingga membuat Yuho buru-buru menenangkan monster roh langka tersebut, juga meminta elang perak untuk percaya padanya. Wang Dong'er selaku negosiator kedua juga turut berusaha menenangkan elang perak, namun monster roh yang sudah terluka parah itu tidak bisa menahan kepanikan saat merasa telah terjadi sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Akhirnya elang perak pun mengamuk-ngamuk di dalam formasi, menyebabkan formasi pengikatan kontra secara perlahan mengalami retak sebelum akhirnya porak-poranda yang menyebabkan bahwa penyatuan roh jiwa kedua Yuho berujung pada kegagalan. Segera setelah formasi retak, Yuho langsung terlempar beberapa meter, begitu pula elang perak yang terjatuh di tanah hutan dengan cincin roh yang keluar dari tubuhnya, menandakan bahwa monster roh tipe spiritual yang sangat langka itu pada akhirnya kehilangan nyawa. Wandong bergegas mendekati Yuho dan memastikan calon lakinya itu baik-baik saja, sementara Chai Ming-er meminta Yuho untuk tidak pundung. Itulah pokoknya ya, pundung teh nanti ditulisin di situ ya. Karena pembentukan roh jiwa yang merupakan sesuatu hal baru di benua dulu pasti tidak bisa dikembangkan dengan cepat. Apa mau dikata nasi telah menjadi bubur, dan Yuho memutuskan untuk merelakan kegagalan sebelum kemudian menyerap cincin roh elang perak sehingga resmi menyandang gelar Raja Roh. Setelah semua anggota kelompok telah mendapatkan cincin jiwa kecuali Wandong yang memang ikut dalam kelompok hanya untuk menemani Akang, rombongan Yuho pun kembali ke Akademi Shrek dan langsung disambut dengan kerumunan murid-murid yang tampak sedang mengelilingi sesuatu yang menarik. Yuho yang pinishirin pun bergabung dengan kerumunan dan ingin melihat apa yang sebenarnya menarik perhatian keramaian murid seperti ini. Betapa terkejutnya Yuho setelah menerobos hiruk-pikuk dan melihat dua sosok yang sangat familiar baginya selama menempuh pendidikan di Akademi Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu, di mana dua sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Guru Suan Jiwen dan seniornya Ji Juchen. Yuho tampak begitu antusias ketika melihat dua sosok yang akrab dengannya ini tiba-tiba datang. Pemilik tiga roh pelindung itu kemudian menjadi semakin antusias setelah mendengar bahwa Ji Juchen telah resmi keluar dari Akademi Ryu demi menepati janjinya. Apalagi setelah itu Pak Guru Suan juga mengatakan bahwa dia bersedia menerima tawaran Yuho untuk bergabung dengan Sekte Tang. Yuho menjadi tidak sabar ketika buru-buru membawa dua anggota baru Sekte Tang menemui 7 Moses Shrek lain yang telah menunggu di markas Sekte Tang. Singkat cerita, Yuho memperkenalkan dua anggota baru, juga menyebut Bebe selaku ketua sekte sementara sebagai kultivator terkuat di dalam Sekte Tang saat ini. Mendengar bahwa ada orang yang lebih kuat daripada Yuho, Ji Juchen selaku Kang Gelut pun menjadi terpacu dan langsung meminta Bebe untuk menerima tantangan baku hantam darinya. Bebe hanya membungkuk bingung ketika melihat anggota sekte baru ini. Kok tiba-tiba ngajakin dia gelut, namun tetap merasa terhormat dan menerima tantangan itu ketika membawa rombongan untuk pergi ke arena tempur Sekte Tang.
Ketika melihat dua petarung saling bersiap-siap, Yuho mengingat bahwa keterampilan berpedang Jijou Chen sangatlah luar biasa dan akhirnya terpikir untuk menyerahkan pedang penghakiman yang dulu sempat digunakan oleh Ma Rulong hingga membuat roh pelindung Ma Xiaotu bermutasi. Melihat pedang unik yang memancarkan aura luar biasa muncul di depannya, Jijou Chen pun tidak bisa menahan hasrat dan segera memeriksa alur kekuatan roh di dalam pedang yang membuatnya cukup terkejut menyadari betapa bagusnya pedang penghakiman ini. Yuho sendiri ikut senang ketika melihat Jijou Chen merasa cocok dengan penghakiman karena toh dia yang bukan ahli pedang tidak akan bisa menggunakan alat pembimbing roh itu dengan maksimal. Jijou Chen yang memang mendedikasikan hidupnya untuk berpedang jelas tidak akan menolak tawaran menggiurkan seperti ini, dan baru setelah Jijou Chen telah mendapatkan koleksi pedang baru, pertandingan pun akhirnya dimulai ketika BB langsung melepaskan teknik roh pertamanya, yaitu cakar naga petir. BB sama sekali tidak menahan diri ketika melihat Jijou Chen mengambil alih kepemilikan pedang penghakiman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jijou Chen yang meskipun baru saja mengakuisisi pedang penghakiman, namun sudah bisa menggunakan pedang pembimbing roh level 8 itu dengan cukup baik. Pertempuran berlangsung cukup intens sebelum kemudian Jiang Nanan mengingat betapa Ma Rulong mengalami kerugian besar setelah menggunakan pedang penghakiman jadi bertinyi-tinyi. Apakah cowok random dari Kekaisaran Ryu ini akan mengalami hal yang sama? Dua petarung berubah menjadi dua cahaya seperti bintang jatuh yang saling bertubrukan sebelum kemudian jalannya pertandingan mulai condong ke satu pihak ketika BB samar-samar menunjukkan keunggulan. Ketua Sekte Tang PLT itu melepaskan teknik roh keduanya dan berhasil menghempaskan Jijou Chen puluhan langkah sebelum menebas ahli pedang muda itu dengan cakar naganya. Namun ketika semua orang sudah berpikir bahwa BB yang akan memenangkan pertandingan, Yuho meminta mereka untuk tidak menganggap remeh Jijou Chen karena seniornya di Akademi Kekaisaran Ryu itu telah mencapai tingkat puncak penguasaan pedang, di mana tingkat penguasaan ini telah jauh melampaui Ma Rulong sebagai pemilik pedang penghakiman sebelumnya. Edian, akhirnya Yuho sudah berhasil menjadi Raja Roh dengan 5 cincin meskipun usahanya untuk mendapatkan roh jiwa kedua setelah Sunu mengalami kegagalan. Kayak Dejapu Tangsan ya guys ya, pas pakai senjata apa teh ya, pakai senjata apa tuh yang kayak model-modelnya kayak gitu tuh yang kayak di thumbnail tuh kayak keren banget gitu kan guys ya. Masih ingat kan? Nah, di episode ini kita akhirnya tahu kalau Pak Guru Suan dan Jijou Chen murtad dari Akademi Kekaisaran Ryu dan bergabung dengan Sekte Tang. Kira-kira apakah mantan salah satu murid pentolan di Akademi Ryu itu mampu mengalahkan BB sebagai pentolan Akademi Shrek? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva Reinkarnasi ya. Rama dan seluruh jajaran tim Cakradiva Reinkarnasi mengucapkan bye-bye.